Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya kalian dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini anak-anak, kita akan belajar bentuk akar dan bentuk baku. Yang pertama, kita akan belajar tentang bentuk akar terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian dengan teorema Pythagoras yang dipelajari di kelas 8? Saya harap masih ya. Coba perhatikan, ada segitiga dengan sisi A, B, dan C. Maka pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pythagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kedua ruas kita akarkan, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, maka C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sudah ingat ya? Kemudian jika ada contoh soal, jika panjang sisi A adalah 3 cm, panjang sisi B 5 cm, tentukan panjang sisi C. Maka kita gunakan rumus itu, C sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sama dengan akar dari 9 tambah 25. 9 tambah 25 hasilnya 34. Maka akar dari 34 ini juga termasuk bentuk akar. Apakah akar 34 ini sudah sederhana? Paling sederhana? Bisakah kita sederhanakan lagi? Mari kita pelajari selanjutnya. Oke, kita belajar bentuk akar. Akar A dibaca akar kuadrat dari A. Artinya jika A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif di mana akar A kuadrat itu nilainya adalah A. Kemudian N atau notasi seperti ini dibaca akar pangkat N dari A. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B hanya jika B pangkat N sama dengan A. Ada pertanyaan? Lanjut. Bagaimanakah cara menyederhanakan bentuk akar dengan faktor? Sederhanakan bentuk akar berikut ini. Akar 8, bagaimana cara menyederhanakan? Kita sederhanakan dengan cara pemfaktoran. Masih ingat pohon faktor 8 dibagi 2, hasilnya 4, dibagi 2 lagi, hasilnya 2 dan 2. Ini adalah dengan cara memfaktorkan, atau mungkin ada cara yang lain. Maka saya gunakan begini. 8 itu adalah 4 dikali 2. Kenapa saya pilih 4 kali 2? Kita pilih yang ada bilangan berpangkatnya. Akar 4 itu nilainya adalah 2 dan menyisakan akar 2. Ada pertanyaan? Sudah mulai paham? Oke, lanjut. Akar 75. Akar dari 75 itu adalah 25 dikali dengan 3. Akar dari 25 adalah 5, sedangkan akar 3-nya tetap begini. Selanjutnya 0,0081. Kita ubah bentuknya menjadi 81 per berapa? 10.000 ya. Akar 81 itu adalah 9.
sorry, ini tidak perlu akar ya. Akar dari 10.000 adalah 100. Saya tulis ulang, 9/100. Hasilnya adalah 0,09. Mudah ya? Kita lanjutkan. Apa itu akar sejenis? Akar sejenis adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah tanda akar juga sama. Contohnya di sini akar 5 dan 7 akar 5. Bentuk akarnya sama. Bentuk akarnya sama, tidak ada yang seperti ini. Dan bilangan di bawah tanda akar juga sama, 5 dan 5. Maka dia akarnya sejenis, sama seperti variabel. Misalkan ini X, maka ini adalah 7X. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada 2 akar pangkat 3 dari 7 dan 6 akar pangkat 3 dari 7. Maka dia juga sejenis. Yang tidak sejenis contohnya adalah akar 2 dan akar 7, dia tidak sejenis. Begitu juga contoh yang ini, dia tidak sejenis. Lanjut, bagaimanakah menyederhanakan bentuk akar? Yang tadi, jika A dan B bilangan positif, maka berlaku. Jika B akar A ditambah C akar A, maka kita jumlahkan saja B dan C. Begitu juga berlaku ketika dia pengurangan. Jika dia berbentuk perkalian, akar dari A kali B sama dengan akar A kali B. Bisa kita pecah menjadi akar A dikali akar B. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka berlaku pada pembagian seperti contoh yang tadi. Akar dari A per B, maka bisa kita pecah menjadi akar A dibagi dengan akar B. Contoh, sederhanakan bentuk akar berikut. 3 akar 2 ditambah 5. Bisakah disederhanakan? Tidak, karena akar 2 dan akar 5 bukan akar sejenis, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Jadi ini adalah sudah bentuk yang paling sederhana. Lanjut nomor 2. Akar 7 ditambah 4 akar 7. Ini nilainya 1 ya. Maka hasilnya adalah 5 akar 7. Lanjut. 10 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Maka hasilnya adalah 6 akar 5. Ya, betul sekali. Selanjutnya, akar 20 ditambah akar 45. Apakah hasilnya akar 65? Tidak, kita harus ubah bentuknya lagi. Akar 20 itu adalah 4 kali 5. Betul. Sedangkan 45 itu adalah 9 dikali 5. Maka akar 4 itu nilainya 2. Akar 5-nya tetap. Ditambah 9, akar 9 itu 3, akar 5, maka 3 tambah 2 hasilnya adalah 5 akar 5. Begitu. Mudah ya? Kita lanjut. Wow, bagaimana dengan yang ini? Akar 48 ditambah akar 108 dikurangi akar 27. 48 itu berapa ya? Cari bilangan yang faktor dari 48 itu ada yang bilangan berpangkat, yaitu 16. 16 dikali 3. Kalau 108 berapa ya? 108 itu adalah ya 36 kali 3. Kalau 27 mudah sekali, 9 dikali 3. 16, akar 16 4.
akar 3, akar 3 6, 6 akar 3 dikurangi akar 9, 3 akar 3. Tinggal kita jumlah dan kurangkan. 4 tambah 6, 10, 10 kurangi 3 hasilnya adalah 7. 7 akar 7 akar 3. Ya. Udah? Bisa? Saya yakin kalian pasti bisa. Lalu kalau perkalian 5 dikali 4 akar 2, maka hasilnya adalah 20 akar 2. Betul. 6 akar 3 dikali 2 akar 7. 6 dan 2 kita kalikan 12. 3 dan 7 kita kalikan menjadi akar 21. Akar 21 bisakah disederhanakan? Tidak. Maka ini sudah bentuk yang sederhana. 4 akar 8 dikali 2 akar 2. 4 dikali 2, 8. Akar 8 dikali akar 2 adalah akar 16. Ternyata akar 16 bisa disederhanakan menjadi 4. Betul. 8 kali 4 32. Begitu hasilnya. Lanjut. Nah, apa itu merasionalkan bentuk akar? Merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional atau yang lebih sederhana. Cara untuk merasionalkan penyebut pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. Sekawan. Di sini sudah saya tuliskan A per akar B supaya menjadi rasional, maka dikalikan sekawannya. Sekawan dari sekawan dari akarnya, akar yang ada. Kalau di sini akar yang ada adalah akar B, maka sekawan dari akar B adalah akar B juga. Di sini kita kalikan akar B per akar B supaya tidak merubah nilainya, hanya merubah bentuknya saja. A kali akar B hasilnya A akar B kali akar B hasilnya B. Maka hasilnya adalah B A per B dikali akar B. Contoh 6 per akar 3. Sekawan dari akar 3 adalah akar 3. Kita kalikan lagi juga dengan akar 3 per akar 3. 6 kali akar 3 itu adalah 6 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Sudahkah sederhana? Belum, ternyata bisa dibagi, boleh dibagi. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 akar 3. Tiganya 3 ya, ini maksud saya ya. Akar dari 1 per 2 bisa kita tulis begini ya, per 1 per akar 2. Berarti yang di sini dikali akar 2, di sini per akar 2. Akar 1 kali akar 2 adalah akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Boleh seperti ini atau bisa kita tulis menjadi 1 per 2 akar 2. Kenapa? Karena di sini juga nilainya adalah 1 ya. Paham? Kita lanjut merasionalkan bentuk akar. Untuk pecahan yang bentuknya C per A plus akar B dapat diubah menjadi. Nah, ini sekawan dengan yang berbentuk seperti ini. Maka kita kalikan C per A tambah akar B dikalikan dengan A dikurangi
akar B, hasilnya adalah yang ini. Sedangkan jika dia berbentuk yang seperti ini, untuk pecahan C per A dikurangi akar B, kita ubah menjadi C per A dikurangi akar B, kita kalikan dengan A tambah. Nah, berarti kalian sudah mulai paham ya tentang apa itu bentuk sekawannya. Kalau tadi akar A sekawan dengan akar A, akar B sekawan dengan akar B, maka kalau A tambah akar B sekawan dengan A dikurangi akar B. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini juga sama, hanya penyebutnya semuanya adalah bentuk akar. Maka jika di sini penjumlahan, maka sekawannya adalah berbentuk pengurangan. Begitu juga jika di sini pengurangan, maka sekawannya adalah berbentuk penjumlahan. Oke, sebelum kita masuk ke bentuk baku, adakah pertanyaan untuk bentuk akar? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan baca dan akan saya jawab. Kalau gitu kita lanjutkan terlebih dahulu tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N, di mana A-nya itu antara 1 sampai 10. Jadi tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 10, dan N adalah bilangan bulat. Berarti bisa bilangan bulat positif dan bisa bilangan bulat negatif. Contohnya 2200 jika kita buat menjadi bentuk baku menjadi 2,2 dikali 10 pangkat 3. Kenapa tidak 22 kali 10? Kenapa tidak 22 dikali 10 pangkat berapa jadinya? 10 pangkat 2. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan yang ini. A-nya antara 1 sampai 10, ini 22, tidak boleh. Jadi yang ini salah ya. Lalu 0,00078, maka bentuk bakunya adalah 7,8 dikali 10 pangkat negatif 4. Kenapa negatif 4? Kalau dari sini mundur ke belakangnya 7 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Begitu. Kenapa 7,8? Sudah tahu ya, ini tadi syaratnya. Mudah kan bentuk baku? Sekarang pertanyaan saya. Tuliskan bilangan di bawah ini dengan notasi ilmiah 2500. Bagaimanakah notasi ilmiahnya atau bentuk bakunya? Kemudian 0,98. Bagaimana bentuk bakunya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan identitas kalian, kelas, nama, dan nomor presensi. Paham ya? Oke. Untuk contoh-contoh pengerjaan soal akan ada di video lain. Video ini hanya akan membahas tentang materinya saja. Terima kasih, tetap semangat belajar. Berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.